Salam saudaraku. Ya, sejauh mana kita merindukan untuk berdoa sore hari ini? Seberapa banyak kita yang datang, yang mau berdoa? Hari ini saya banyak di jalan dan saya banyak belajar, artinya bertanya dan berdoa. Sesungguhnya kita harus digairahkan kembali untuk berdoa, saudaraku. Ketika saya sadar akan hal ini, saya tutup helm saya hanya nangis sama Tuhan. Gimana kami gerejamu Tuhan untuk berdoa? Artinya roh Tuhan sadarkan, ya Tuhan, sesungguhnya adakah kami dengan kuat untuk berdoa gerejamu Tuhan? Kalau kita sudah belajarkan kemarin, baik ibadah minggu pagi, baik ibadah minggu sore, baik juga di Palas, baik juga di rayon-rayon dibahas. Dan menurut saya sih, untuk waktu yang seperti itu masih belum cukup menurut saya. Masih belum cukup kalau hanya kita bisa diskusi hanya teori saja, mungkin ya kita mungkin jago lah gitu ya. Kita bisa begitu rame diskusi, berdebat atau menyampaikan tentang doa, mungkin jago kita. Tapi sekali lagi saya merenungkan bahwa kembali lagi kita menghidupi doa di dalam jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Kita buka Kolose 4. Kolose 4 ayat 2 sampai 3. Sudah ya ayatnya? Oh enggak ada. Baik, adakah semua sedang buka handphonenya, Alkitabnya? Baik, kalau semua buka, mari kita doa bersama-sama ya, 2 dan 3 saja. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk memberitakan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Baik, kita mau singkat saja supaya kita banyak waktu untuk berdoa, saudaraku ya. Dan dikatakan bertekunlah di dalam doa. Ketika pembahasan minggu baik rayon, dikatakan bahwa Yesus berdoa. Apa doa Yesus? Kalau bisa, cawan ini berlalu. Kalau bisa. Tapi doa Yesus gak dijawab, saudara. Ya kan? Gak dijawab doanya kan. Tuhan kalau bisa cawan ini biarlah berlalu. Tapi doa Yesus tidak dijawab. Atau mungkin juga banyak doa kita gak dijawab, saudara. Sampai dikatakan di situ bahwa Yesus sangat sedih dan gentar. Yang kita tahu bahwa Yesus dia enggak takut sama siapapun. Mau sama setan dia enggak takut. Yang kerasukan dia enggak takut. Dia dengan berani, dengan lantang dia berkata, keluar. Dia enggak takut. Tapi pada malam itu, Yesus sangat sedih dan gentar. Memang dia bawa muridnya 8, muridnya yang 8 suruh tunggu agak jauh pintu masuk.
Tapi yang tiga, siapa yang tiga? Petrus, Yakobus, dan Yohanes diajaknya. Dan mereka Yesus berbagi, menyampaikan bahwa aku sedih dan gentar. Demikian juga kita kan, kita boleh saling berbagi di sini, saling mendoakan, bagaimana kita saling menguatkan. Dan Yesus, dia sangat sedih. Mengapa dia sangat sedih dan takut? Apa karena mau disalib? Bukan, saudara. Karena dia tahu bahwa dia diutus untuk mati di kayu salib, ya kan? Bapa mengutus Yesus hanya untuk mati di kayu salib. Tapi kenapa pada malam hari itu dia sangat takut dan gentar? Bahkan sampai, mungkin kalau saya di dalam pergumulan baru sampai keringat dingin ya. Keringat dingin, kadang di AC pun bisa keringat dingin, berarti itu berat ya, bebannya ya. Masa udah pakai AC, bantal bisa basah. Menangis enggak gitu ya. Tapi memang karena ada beban yang begitu berat. Tapi Yesus bukan hanya keringat dingin. Bahkan sampai apa? Sampai keringat darah, berarti berat banget. Karena Yesus pun manusia 100%. Dia merasakan yang namanya sakit, merasakan yang namanya lapar, merasakan namanya dihina, merasakan namanya diejek, saudara. Nah, jadi Yesus dia berdoa. Bahkan ketika dia berdoa, berapa kali dia berdoa Yesus? Di situ dikatakan berapa kali berdoa? Ada yang masih ingat? Berapa kali berdoa malam itu? Ya, 3 kali. Artinya bahwa ketika Yesus dia tinggalkan 3 orang muridnya, lalu dia menyendiri, dia ingin bersekutu dengan Bapa. Dia ingin fokus. Dia ingin bersekutu dengan Bapa. Dia mencurahkan kepada Bapa. Hanya waktu itu doa Yesus tidak dijawab. Karena kalau doanya dijawab, tentunya celaka kita, ya enggak? Kalau doanya dijawab, cawan itu berlalu, maka kita enggak diselamatkan, saudaraku. Tapi Yesus, kenapa dia sedih dan gentar? Bukan karena dia mau mati. Karena sesungguhnya dia mati bukan karena darahnya habis, tapi karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Akhirnya dia mati. Tapi mengapa sampai sedih dan gentar? Karena cawan itu adalah dia orang yang gak berdosa, tapi dia harus menanggung semua dosa dan pelanggaran kita. Semua kenajisan, kejijikan, semua dosa, saudara. Digabungkan, dikumpulkan, ditimpakan sama dia. Itu yang membuat dia sedih dan gentar. Sampai gak cukup 1 kali, 2 kali datang lagi dia berdoa menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Bapa. Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi sekali lagi bahwa yang sangat kita boleh pelajari bahwa Yesus dia taat. Dia fokus bukan kepada dirinya, tapi dia fokus apa yang sesungguhnya, apa yang Allah mau, saudara. Amin, saudaraku. Saya bertobat sama Tuhan. Tuhan, saya menangis di hadapan Tuhan. Yang sering kali terjadi adalah kita fokus dengan persoalan kita, fokus dengan diri kita. Tapi adakah kita fokus kepada Allah, kepada Bapa? Bapa, apa yang kau mau, apa yang kau kehendaki, apa yang kau inginkan Tuhan? Kayaknya udah lama tuh ya kita melihat berdoa
buat jiwa-jiwa, kita hancur hati kita menangis. Ya kita nggak bisa, bicara, boleh nggak sih kalau bicara tentang dulu? Tapi dulu, ya itulah saudaraku ya. Waktu saya masih SMA, masih pelajar, kok bisa gitu ya doa buat teman-teman orang lain itu menangis, nggak tahu lagi begitu merintih, begitu apanya, hancur hatinya. Menangis ketika Yesus melihat Yerusalem, dia menangis Yerusalem. Ngapa engkau nggak mau bertobat, saudara? Saudaraku, bahwa Yesus sekali lagi, biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya dia bukan fokus kepada dirinya. Kalau kepada dirinya apa? Keinginan dia. Kalau bisa cawan ini berlalu. Kalau bisa persoalanku, kalau bisa diriku, ya aman gitu ya. Tenang, tapi adakah kita fokus kepada kehendak Bapa, kehendak Allah? Kita mau berdoa. Apakah hati Bapa yang memenuhi kita? Hati Tuhan yang memenuhi kita sehingga kita boleh berdoa, saudara. Kita memandang kepada Allah Bapa, Dia Allah yang berkuasa. Dia memandang kepada Allah yang berkuasa untuk mengerjakan visi yang Tuhan taruhkan kepada kita. Gak cukup sekali, gak cukup 2 kali, yang ketiga kalinya pun dia bertekun, dia taat, dia setia. Dia berdoa. Sampai akhirnya datang malaikat. Datang malaikat, yang ketiga kali datang malaikat dan menguatkan, meneguhkan Yesus. Setelah itu, Yesus dia bangkit dari doanya dan dia boleh segar kembali. Mengapa saya katakan dia segar kembali? Karena dia ketika menghadapi para imam, menghadapi para prajurit yang datang dengan pasukan yang besar, dia enggak takut, dia dengan semangat, dia dengan gigih. Padahal malamnya dia begitu hancur hatinya, begitu bersedih, begitu gentar. Tapi ketika malaikat datang, menguatkan dan meneguhkan, menghibur dia bangkit, saudara. Artinya kita mau belajar bahwa dari ayat ini, bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa. Kita mungkin kita hanya berdoanya sekedarnya, saudara. Adakah kita bertekun dengan doa, dengan kita fokus, mengabaikan dulu Facebooknya gitu ya. Mengabaikan dulu WA-nya semuanya, abaikan dulu handphonenya. Saya waktu hari Sabtu ada ketemu seseorang dan belum selesai, akhirnya Minggu saya tanya kembali. Tapi di WA itu hanya satu aja tuh. Satu itu berarti apa? Enggak dibaca ya. Kalau 2 enggak biru dibaca enggak? Kalau 2 centering tapi enggak biru, itu dibaca belum? Bisa dibaca ya. Jadi sampai 1 minggu, 1 harian itu hanya segini aja. Lalu saya tanya sama temannya, rekan temannya lah yang di Pekanbaru. Oh, dia mah kalau Minggu mah nggak buka HP. Untuk apa? Dia khusus untuk keluarga. Ya, saya mengerti. Untuk keluarga, dia abaikan HP-nya. Saudaraku, kita mau bertekun dalam doa. Adakah kita terganggu waktu kita disiplin untuk berdoa? Adakah engkau dapat berjaga-jaga? Artinya memang roh kita penurut, roh kita ingin berdoa. Tapi hadirkah kita semua berdoa di sini? Pastor masa nggak tahu, Pak Pendeta nggak tahu, kan pulang kerja capek. Ya kan pulang kerja kan harus istirahat. Saudaraku, ada suatu pemandangan yang sudah hilang dimanapun dan dimanapun.
Gak peduli, dia harus lari, dia harus datang, dia harus kejar itu. Apapun, ini namanya bertekun, saudaraku. Kita berdoa supaya kita nggak hanya sekedar berdoa, tapi adakah berdoa dengan tekun, berdoa dengan kuat, berdoa dengan segenap hati. Kita berdoa, saudaraku. Sampai akhirnya rekan-rekan pendoa bagaimana mau mengemas doa yang menarik. Bagaimana supaya doa orang bisa datang. Saudaraku, no saudara. Ada yang salah saudara. Karena itu biarlah pastor sudah angkat tema ini untuk kita berdoa saudara. Bahwa kita butuh doa saudara. Amin saudaraku. Sudah tahunya aku firman. Sudah banyaknya aku tahu saudara. Tapi adakah kita, kan dikatakan di sini bahwa ketika kita berdoa, kita mengucap syukur dan berjaga-jaga. Kalau saja Petrus berdoa bersama Yesus malam hari itu, mungkin dia tidak akan ketika dia ketemu sama inang-inang itu, toh dengan Yesus dohoina. Enggak. Ya. 3 kali saudara sampai dia menyangka. Dikatakan bertekun, bersyukur, bersukacita, dan berjaga-jagalah. Karena ketika kita bertekun dan berdoa, mau masuk ke sarang apapun, ada yang bilang, di sana kalau masuk ke ruangan itu, pasti dia akan KO katanya. Karena ada setan di sana. Tapi orang yang bertekun dalam doa, yang berjaga-jaga, masuk ke situ, setannya yang takut. Amin saudara? Amin. Orang bilang, dia akan mati, dia akan disantet di situ. Dia akan kelenger di situ, dia akan nggak bisa apa-apa. Angker, serem di sana. Tapi ketika orang-orang yang bertekun dalam doa, gak sanggup saudara. Karena ada roh Allah. Amin saudaraku. Mari kita jemaat Tuhan. Mari kita semua para pelayan-pelayan Tuhan. Kita doa bukan fokus dengan persoalan kita. Keinginan Yesus, cawan itu berlalu. Tapi biarlah kehendak-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu ya Tuhan. Amin saudaraku. Biarlah apa yang kita mencari apa yang menjadi kehendak Bapa. Makanya waktu doa puasa kemarin disampaikan apa? Yesus menyebut kita bukan lagi hamba, tapi sahabat. Supaya dia boleh menyampaikan. Namanya sahabat kan. Dan Tuhan juga mau juga didengerin saudara. Mau didengerin. Kalau istilah ibu breakthrough woman, breakthrough ya ibu breakthrough, itu solitude ya Bu Rosalin ya. Ya. Artinya kita juga perlu dengar, berdiam akan janji Tuhan. Tuhan janji, visimu Tuhan. Tapi yang seringkali yang kita pakai apa tuh? Untuk melihat yang kecil itu namanya yang lihat yang kecil, mikroskop ya. Yang gak bisa dilihat oleh mata bisa kelihatan gitu. Seringkali yang kita sorot itu adalah persoalan kita. Wow. Tapi adakah kita ketika kita sorot bahwa Tuhan, Kau pencipta. Tuhanlah yang membuat mujizat, amin. Tuhanlah yang membuat jalan ketika ada jalan. Tuhan buat jalan membelah laut saudara. Amin. Di laut gak ada jalan, gak ada cerita. Tapi Tuhan buat jalan. Janji Tuhan waktu tahun Natal kita yang lalu bahwa aku akan buat jalan di padang gurun. Aku akan alirkan sungai di padang belantara. Lihatlah, aku akan melakukannya. Tapi kembali lagi kita saudaraku, kita harus bertekun dan berdoa dengan antusias, dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin saudaraku. Mari kita, saya yakin kalau saya yakin bahwa
Nggak perlu harus didorong-dorong, nggak perlu harus diinget-ingetin. Ayo dong berdoa, ayo dong. Ya, tapi saya yakin kalau kita menyadari bahwa Yesus, dia berdoa dan dia bertekun. Mari kita juga boleh gereja Tuhan, kita boleh berdoa dan bertekun. Amin saudaraku. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan, dan di ayat 4 dikatakan, berdoalah juga untuk kami, artinya buat kami. Artinya untuk pemberitaan Injil, berdoa untuk kebangunan rohani, berdoa untuk penjangkauan, saudaraku. Waktu hari Minggu sore ada 3 orang ya bro salinnya. 4 orang jiwa baru, saudaraku. Kita boleh bersama-sama, saudara. Karena apa yang membuat Yesus gembira dan bersuka cita, saudaraku. Saudaraku tahu apa yang membuat surga bersuka cita? Firman Tuhan katakan, satu orang bertobat, surga bersuka cita. Ayo kita membuat Yesus bersuka cita. Ayo kita membuat surga bergetar, bersorak-sorai. Mari saudaraku, kita berdoa. Mulai dari satu orang yang kita doakan, kita berdoa. Sekali lagi, saya bertobat karena ada yang melayani saya, ada yang mengajak saya. Bahkan dengan seorang ibu, seorang keluarga, jauh-jauh datang naik mobil menjemput saya waktu saya masih remaja. Ayo kita ke gereja. Wow saudara. Saudaraku, apalagi ada jiwa baru datang ke tempat ini, ke rumah kita. Masa kita abaikan? Masa kita biarkan? Mari kita sambut. Mari kita bersama-sama. Ketua persekutuan di mana rumahnya dibawa ke rayon-rayon. Semua kita boleh ambil bagian. Amin saudaraku. Amin. Mari kita mau. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Bukan keinginanku, kehendakku. Tapi kehendak-Mu Bapa. Dan malaikat Tuhan dan kuasa Tuhan yang akan mencurahkan bagi kita, saudaraku. Amin. Akan dicurahkan bagi kita sehingga roh doa dikobarkan kembali, digairahkan kembali untuk kita berdoa, saudaraku. Untuk kita melihat ketua-ketua rayon melihat di sekelilingnya. Adakah kita melihat shalom, damai buat D5, ya kan Pak Ronald kan? D5, apalagi Pancoran. Oh shalom Tuhan, jalan apa itu, pertanian ya kan. Oh shalom Tuhan, buat rumahnya Ibu Lusida, jangan apa tuh Bu? Shalom, ada damai Tuhan. Oh haleluya, mari kita berdoa saudaraku. Yuk mana tadi lagu kita, mari kita saudaraku, mari. Enggak hanya sekedarnya saudaraku, kita enggak bisa hanya sekedarnya saja berdoa. Haleluya. Ayo semuanya kita siapkan hati kita.